Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kabar kalian baik, tak kurang suatu apapun. Baik anak-anak, kita kali ini akan bertemu dalam muatan pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Kita sampai di subtema 3 dari tema 3. Tak terasa ya, buku tema kita sudah akan habis. Hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di suatu lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih. Jadi Bu Lina ingin kalian itu baca dari berbagai macam sumber, kenapa bisa sebuah kampung, sebuah desa itu bebas dari banjir. Kalau enggak, kenapa bisa desa atau lingkungan itu bebas dari sampah. Nah, kalian baca berbagai macam sumber. Boleh dari buku paket, boleh dari buku bacaan, boleh dari koran, boleh dari majalah, boleh dari manapun. Dari situ kita akan banyak belajar. Karena apa? Lingkungan itu ternyata adalah yang menentukan ketentraman hidup manusia. Tanpa lingkungan yang baik, kehidupan manusia pun tidak akan aman, tidak akan tentram. Jadi, kalian sudah kelas 4, kalian harus tahu bagaimana lingkungan itu bisa terbebas dari banjir ataupun dari sampah yang menumpuk. Jangan lupa ya, belajar baca banyak hal dari berbagai macam sumber. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri kita sendiri dan masyarakat serta makhluk pada lingkungan tersebut. Dampak tersebut antara lain apa? 1. Banjir. 2. Lingkungan menjadi gersang. 3. Kekurangan kebutuhan manusia, baik air putih, air bersih, untuk makan, untuk minum, bahan-bahan pangan. Jadi dampak tidak menjaga lingkungan itu akan berdampak kemana-mana, banyak efeknya yang akan manusia rasakan. Ini, membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Efeknya apa? Ketika hujan datang akan terjadi banjir. Pembukaan lahan, pembakaran hutan secara liar juga mengakibatkan banjir. Kehidupan manusia apa? Akan terganggu. Manusia akan merasakan tidak nyaman. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, kekurangan ketersediaan air bersih. Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah pada tempatnya. Pilah sampah. Hutan yang gundul karena penebangan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Jadi pepohonan tinggi itu sangat menopang keberadaan tanah. Kalau pohon-pohon rendah, akibatnya ini tanah menjadi tidak stabil jika hujan turun atau musim penghujan tiba, akan berefek pada longsor. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan, cukup sesuai kebutuhan manusia. Jangan sampai kebutuhan kita akan kayu, akan pohon itu sampai merusak kelestarian lingkungan pohon tersebut. Upaya pelestarian lingkungan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. Merupakan contoh yang gampang sekali kita lakukan. Pilah sampah supaya sampah bisa kita olah, bisa kita daur ulang secara tepat. Upaya lain untuk pelestarian lingkungan, tidak merusak taman di sekitar kita.
baik lahan terbuka hijau atau taman-taman yang sering kalian lewati ketika kalian jalan. Jangan rusak. Tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. Kalau kita menebang satu pohon, kita bisa menanamnya kembali dengan pohon lain di sekitarnya. Selanjutnya melakukan reboisasi atau penghijauan agar ketersediaan oksigen untuk makhluk hidup tetap tercukupi. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Salah satunya dengan apa? Upaya-upaya yang bisa kita lakukan dengan kerja bakti. Membersihkan lingkungan, membuat lingkungan menjadi nyaman dan asri kembali. Terima kasih anak-anak, tetap rajin dan tekun belajar. Yakinlah bahwa pendidikan itu akan mengubah hidup kita. Sehat-sehat semua, tetap hormati orang-orang yang sudah membantu kalian dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas kalian. Sehat-sehat ya anak-anak ya. Tetap semangat dalam berdoa, beribadah, dan belajar. Tingkatkan terus ibadahnya, tambah terus baktinya kepada orang tua, dan rajin tekun dalam belajarnya. Ingatlah mereka yang berjuang agar kehidupanmu lebih baik. Jangan sampai membuat mereka sedih, membuat mereka putus asa dengan hal-hal yang kalian lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Tahu nggak kenapa hati orang tua itu sedih? Atau ada sebuah pertanyaan kayak gini, apa yang membuat hati ibu itu sedih? Ternyata apa? Ketika dia itu dibentak oleh anak yang dilahirkannya. Jadi jangan pernah ya membentak orang tua. Jaga perasaannya, hargai kasih sayangnya. Baik anak-anak, itu yang Bu Lina sampaikan. Tetap semangat ya semuanya ya. Bu Lina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat anak-anak. Jaga perasaan orang tua kalian.